Medan.id. Kasus Medan yang sekarang lagi viral ini menjadi trigger baru lagi gitu, bahwa kita diingatkan bahwa yang namanya prostitusi online yang melibatkan siapa aja, tidak hanya kalangan selebritas, itu memang terjadi setiap hari. Hanya tinggal siapa yang ngapes tangkep aja seperti itu ya, seperti itu. Nah, kasus Medan juga kemudian kan menjadi cermin lagi gitu, bahwa sebagian selebritas yang memang punya side job tertentu tersendiri gitu. Ya sebenarnya ini kan soal ngomongin frame besarnya sebenarnya soal modus kan gitu. Kemudian pertama ada yang memang memilih jalur entertainment, entah dengan menjadi aktris, entah menjadi selebgram, entah menjadi apapun itu di bidang entertainment. Ya memang dia pure pengen ke sana. Ada yang seperti itu gitu. Nah, yang kedua ada yang kemudian memang menggunakan ladang entertainment ini sebagai batu loncatan gitu. Jadi kayak ada semacam namanya personal branding kan gitu. Kalau secara portfolio ada orang yang memang dia sudah mencukupi secara portfolio gitu, cakep, semua lengkap lah gitu. Tapi secara popularitas dia nggak ada. Makanya ya, era sekarang karena semua orang bisa punya media sendiri untuk mempromot dirinya sendiri gitu. Ya sudah, ininya kemudian dipakai beberapa orang atau puluhan orang, bahkan beberapa kelompok atau apa istilahnya ya, manajemen tertentu gitu, untuk kemudian menjadikannya sebagai batu loncatan. Jadi entertainment dijadikan sebagai ini branding image gitu. Yang dulu dia bukan siapa-siapa, tapi begitu ada istilah selebgram, ada kemudian dia bisa main di beberapa sinetron atau FTV gitu. Namanya paling tidak kemudian muncul ke permukaan. Yang menarik sebenarnya gini, dari beberapa kasus yang dulu gitu sampai yang sekarang terbaru Medan ini kan ada satu benang merah yang menurut saya itu bisa menjadi kayak semacam trigger gitu, bahwa kebanyakan yang kemudian menceburkan diri ke bisnis prostitusi online itu adalah selebritas yang kelasnya kelas filter. Jadi selebriti yang kurang terkenal itu. Jadi, kebanyakan kalau dari strata kelas gitu, kebanyakan mereka dari strata C gitu, dari kelas C. Jadi yang secara bandrol itu kalau mau dikategorikan itu ada hitungannya 25 juta ke bawah. Kan gini, klasifikasinya kan sebenarnya sama kayak di posisi secara umum kan, ada kelas atas, ada kelas menengah, ada kelas bawah. Nah, kelas atas misalnya diwakili oleh beberapa diwakili misalnya dengan bandrol yang unlimited misalnya gitu, karena tidak ada angka pasti di sana gitu. Nah, kelas menengah kemudian ada beberapa bandrol yang muncul misalnya dari angka 100 muncul ada angka 200 misalnya gitu. Nah, kelas yang bawahnya ini kemudian muncul dengan angka yang tadi 25 dan 25 ke bawah ini gitu. Nah, ini yang sekarang dan dari kasus-kasus sebelumnya muncul. Kasus misalnya mana lagi ya? Angkanya tidak jauh dari itu kan, pasti rata-rata kalau udah di bawah 20 di bawah 50 biasanya antara 25 atau 20 gitu atau 15 gitu. Ya itu berarti dia masuknya ke strata C tadi, menengah ke bawah. Nah, indikasi yang lain itu kenapa saya bilang dia menjadi kelas-kelasnya, karena memang secara modus transaksi juga ini masih
masih memakai cara-cara lama gitu kan. Ibaratnya kalau ini kan bisnis undercover ya gitu, masa masih pakai transfer bank gitu istilahnya. Jejak digital catatan banknya pasti dengan gampang akan terlacak gitu. Ini masih pakai transfer bank, makanya kelasnya masih segitu gitu. Masih kelas yang strategis tadi. Karena kalau kita bicara lebih jauh soal posisi yang kelas atasnya, modus-modus seperti ini udah nggak dipakai gitu. Beberapa modus dipakai, tapi beberapa modus tidak dipakai. Misalnya transaksi di kelas atasnya gitu, itu akan susah dinilai sebagai bagian dari prostitusi karena memang modusnya nggak ada istilah ketemu di mana, check-in di mana, transfer via apa gitu, terus deal gitu. Nah kalau kelas atas sudah ada istilahnya transaksinya itu misalnya udah pakai kontrak nikah, udah pakai kontrak pelesir seks, udah pakai kontrak piaraan gitu. Jadi udah susah dihitung sebagai bagian dari prostitusi gitu. Misalnya di kontrak nikah gitu ya, saya menemukan fakta menarik gitu bahwa dia akan dikontrak misalnya selama setahun dengan perjanjian yang lumayan gitu. Apartemennya di mana, siapin apartemen, siapin tempat tinggal, uang, ada asuransinya, ada kendaraannya, ada uang per bulannya berapa gitu. Yang paling simpel misalnya kalau udah transaksi yang simpel lah, misalnya kontrak pelesir gitu. Oke, sebulan akan jalan-jalan kemana gitu, nilainya sekian. Tapi hitungannya jadi kayak orang liburan gitu, statusnya bisa macam-macam, bisa kayak bergaya pacaran misalnya gitu. Jadi susah dihitung sebagai apa ya, bagian dari transaksi prostitusi gitu. Oke, kalau lihat ini kan kebetulan berbarengan dengan masa pandemi. Jadi dikatakan banyak artis atau ya mereka lagi speed job. Lo lihat kayak gini seperti apa sih? MK? Sebenarnya gini sih, jadi karena pandemi ini juga kemudian memang apa ya? Ya siapa aja kena kan pandemi ya termasuk di bisnis prostitusi gitu. Saya menemukan fakta menarik karena memang beritanya juga masih update, itu adalah prostitusi yang terlokalisasi kan tutup selama pandemi. Jadi misalnya yang berkedok spa, yang berkedok karaoke, yang berkedok macam-macam lah itu kan tutup juga gitu. Ini juga kemudian memunculkan modus baru gitu, bagaimana kemudian beberapa dari mereka itu kemudian beralih ke transaksi ke prostitusi online gitu. Di prostitusi yang di dalamnya melibatkan beberapa ini ya, apa namanya, kalangan selebritas gitu. Ya syuting nggak ada, ya semua jadi berimbas gitu. Ya jadi gini, kita susah ya kalau menilai ini kan namanya juga bisnis undercover ya, bisnis yang terselubung ya. Jadi ya tidak bisa menilai karakter orang dari portfolio luar gitu. Tapi hanya kan sementara masih saksi ya, namanya belum juga dirilis dan dia masih sebagai status saksi sampai hari ini yang saya tahu. Dan hal ini dari catatan yang saya tahu dan saya temuin gitu, sebenarnya hanya sebagian kecil banget dari bisnis prostitusi yang melibatkan selebritas dari kalangan C tadi. Jadi ada yang kemudian memang berani menerima transaksi booking online gitu, yang kemudian berlanjut pada tadi transaksi dari mulai
sampai kemudian ketemu gitu loh. Jadi transaksi istilah lagi. Ada yang berani kemudian memilih transaksi short time atau one night stand gitu loh. Ada yang berani seperti itu. Kembali ke soal jadi dari sisi modus ada memang sejumlah selebritas skuter ini yang pertama berani menerima tawaran short time atau one night stand, atau bahkan berani menerima tawaran sampai keluar kota gitu. Jadi ya udah, ya harus usahakan gitu yang terjadi seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian memilih jalur yang lebih tadi itu, jalur yang dipakai di kalangan atas gitu. Misalnya kita pernah mengenal ada namanya ani-ani kan gitu. Jadi banyak yang kemudian dia memilih jalur ini menjadi ani-ani aja. Jadi dia hanya ada jalur ani-ani ini kan itu juga kebagi lagi menjadi beberapa modus lagi gitu. Ada ani-ani yang kemudian dia cuman menjadi piaran aja buat satu orang. Tapi ada juga ani-ani yang kemudian dia juga berani membuka istilahnya open BO untuk siapa aja gitu. Kasus Medan itu kan sebenarnya dia masuk kategori dia open BO dalam dan luar kota. Jadi statusnya bisa hitungan secara transaksi itu jatuhnya one shot time karena memang cuma berlaku 3 jam atau sampai atau one night stand selama semalam gitu. Nah, ya modusnya akan selalu berputar seperti itu sih gitu. Kalau yang menarik sebenarnya gini, kalau dulu sebelum masa pandemi itu kan mereka akan lebih gampang mencari mangsa gitu tanpa harus menunggu order masuk gitu. Misalnya dengan mendatangi beberapa tempat VIP gitu yang memang di sana banyaklah orang-orang yang membutuhkan jasa mereka gitu. Dan itu mereka bisa berwindow shopping layaknya orang lagi clubbing aja, kayak orang lagi jadi tamu di tempat hiburan aja gitu. Tapi dia sambil nyambi nunggu klien yang mau booking. Sampai beberapa dari mereka tuh punya namanya kontak person di beberapa tempat gitu. Jadi ini misalnya si A ini dia punya kontak person siapa di sana, dan itu dia udah buka rate-nya untuk on BO, misalnya rate-nya sekian. Jadi kalau ada yang mau ya udah, nanti si kontak person ini akan menjadi semacam brokernya yang berhubungan dengan klien di tempat hiburan itu gitu. Ya, yang kedua paling juga ini ada yang kemudian menggunakan jasa mucikari tanda kutip ya, soalnya kalau mucikari itu kan sebutannya kan besar gitu ya. Ini anggap aja kayak semacam broker gitu atau marketer lah gitu, marketing yang kemudian dia menjadi kontak person yang menghubungkan antara klien dan si artisnya. Ya modusnya akan selalu berulang seperti itu sih. Jadi kasus Medan ini sebenarnya kasus HH ya ini hanya mengulang hal yang sama sebenarnya, beda subjek aja, beda orang gitu. Nanti kalaupun nanti muncul misalnya kasus baru, pasti ujung-ujungnya modusnya tidak akan jauh beda dengan yang terjadi di kasus Medan. Selama catatannya adalah selama bahwa itu yang melibatkan selebritas dari kalangan skuter itu, pasti muternya akan di situ aja gitu. Kalau yang atas tuh susah ditangkap dalam tanda kutip, karena memang susah juga dihitung sebagai bagian dari transaksi prostitusi gitu. Ya masa pacaran tapi dibiayain gitu kan, biayanya dibiayain kan, masa itu bagian dari prostitusi kan enggak. Kalau ya gitulah kira-kira secara modusnya. Celebrities ID